Happy Sunday! God is good all the time. Every time our God is good. Amen. Woo! Lord, you are good. Lord, you are good, and your mercy endurance forever. Lord, you are good, and your mercy endurance forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, hallelujah, 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 we worship you for who you are. You are a good. Lord, you are good. Lord, you are good, and your mercy endurance forever. Lord, you are good, and your mercy endurance forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Jesus is good, yeah. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good all the time. He is good. Yeah, 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 yeah. Woo! Mari menari bagi Tuhan, sebab Dia sungguh baik. People from every nation and tongue, from generation to generation. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, yes, Lord. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Jesus is good forever. He is good. Hallelujah. 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 Thank you, Lord Jesus.
Thank you God. Thank you karena kami memiliki Tuhan, Allah kami, Bapa kami, yang sungguh baik bagi kami. Karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini Tuhan, sehingga Engkau rela mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadamu tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sungguh Engkau Bapa kami. Sungguh Engkau Bapa kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa.
Selamat hari Minggu, selamat datang kembali dalam kebaktian online MDC Batam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita hampiri Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih untuk hari yang baik yang Tuhan boleh berikan kepada kami untuk kami menikmatinya. Sekarang saatnya untuk kami belajar firman-Mu. Saya berdoa kepada mereka yang mendengarkan khotbah ini dimanapun mereka berada, biar mereka dapat mengerti sesuatu daripada kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan bantu saya untuk dapat menyampaikannya dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh mereka yang mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Amin. Kita masih dalam tema bulanan kita, yaitu Immanuel, God with us. Immanuel yang berarti Allah menyertai kita, Allah bersama kita, atau Allah dengan kita. Nah, hari ini saya memberikan tema yaitu mengalami penyertaan Tuhan di masa sulit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, orang yang disertai Tuhan akan selalu berhasil di dalam kehidupannya. Orang yang disertai Tuhan, apa saja yang dikerjakan oleh orang tersebut akan berhasil. Dimanapun orang itu berada, keberadaannya selalu mendatangkan berkat. Berkat untuk dirinya, berkat untuk orang lain. Sehingga kehidupannya selalu membawa berkat. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kehidupannya. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar dari kehidupan seorang muda yang berusia 17 tahun. Dia mendapat mimpi. Dan untuk mewujudkan mimpinya, dia harus melewati berbagai kesukaran dan tantangan, bahkan godaan untuk mewujudkan mimpinya. Dan Tuhan menyertai orang muda ini sehingga dia berhasil di dalam mewujudkan mimpinya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Orang muda itu adalah Yusuf. Dan saya ingin mengajak kita untuk mempelajari bagaimana Tuhan menyertai Yusuf sebagaimana yang ditulis dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai dengan ayat 23. Saya akan mengutip beberapa ayat untuk menjadi dasar pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita mulai dengan Kejadian pasal 39 ayat yang pertama. Di sana dikatakan demikian. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Stop dulu sampai di sini. Ini ceritanya Yusuf dibawa ke Mesir karena ulah dari 11 saudaranya. Yusuf memiliki 11 saudara. Dan 11 saudaranya ini benci terhadap Yusuf. Kebencian mereka muncul karena yang pertama, Yusuf itu adalah anak bungsu. Karena Yusuf adalah anak bungsu, maka ayah daripada Yusuf yaitu Yakub lebih mencintai Yusuf daripada 11 saudaranya. Kemudian 11 saudaranya benci dengan Yusuf. Dan kisah itu dapat Bapak Ibu baca di dalam Kejadian pasal 37. Kebencian kedua yang muncul daripada saudara-saudaranya adalah yaitu ketika Yusuf menceritakan mimpinya. Pada saat Yusuf punya mimpi dan menceritakan kepada ayahnya dan ke-11 saudaranya, mereka makin membenci terhadap Yusuf. Akibat daripada kebencian itu kemudian Yusuf dilemparkan ke dalam sumur. Setelah itu Yusuf dikeluarkan dari dalam sumur dan dijual ke orang Ismail. Yang kita tadi baca di dalam Kejadian pasal yang pertama. Dan orang Ismail ini menjual Yusuf kepada orang yang bernama Potifar di Mesir. Dan kemudian Potifar membeli Yusuf dari Ismail dan bawa ke rumah Potifar. Nah, keberadaan Yusuf di rumah Potifar mendatangkan berkat, dan itu dapat kita temukan di dalam ayat 2 dan seterusnya. Mari kita perhatikan ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Perhatikan kalimat di awal ayat ini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Saya baca sekali lagi. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang
yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat 3, menarik sekali ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, ayat 4, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Perhatikan ayat 5. Sejak ia memberikan kuasanya dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Dari sini kita menemukan bahwa penyertaan Tuhan terhadap seseorang itu mendatangkan berkat dan keberhasilan kepada orang lain. Keberadaan Yusuf di rumah Potifar membuat Potifar mengalami berkat Tuhan dan keberhasilan. Artinya bahwa sangat penting untuk Tuhan menyertai kehidupan karena penyertaannya mendatangkan keberhasilan. Kemanapun orang yang disertai Tuhan ini pergi, dimanapun dia berada, entah di situasi yang sulit maupun situasi yang sukar sekalipun, dia tetap berhasil. Karena Tuhan menyertainya. Karena Immanuel menyertainya. Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudari, penyertaan Tuhan inilah yang kita rayakan pada momen Natal. Sebagaimana kita tahu tentang pada saat peristiwa Natal, Yesus lahir, namanya disebut Immanuel. Immanuel yang berarti Allah beserta kita, Allah bersama kita dan Allah dengan kita. Itu sebabnya kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu ragu terhadap apa yang kita temui di sekitar kita, persoalan semacam apapun yang kita hadapi, karena kita tahu kalau Tuhan beserta dengan kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan dengan kita, kita pasti berhasil. Jadi kemanapun orang yang disertai Tuhan itu pergi dan dia berada, dia akan selalu membawa keberhasilan. Karena Allah Bapa menyertainya. Nah, kita perlu menyadari bahwa walaupun kehidupan Yusuf disertai Tuhan, bukan berarti Yusuf ini tidak mengalami kesukaran, tidak mengalami godaan, tidak mengalami fitnahan. Meskipun Yusuf hidup mengalami penyertaan Tuhan, Yusuf tidak bisa terhindar dari godaan untuk berbuat dosa. Yusuf tidak terhindar dari fitnahan. Yusuf tidak terhindar dari amarah. Yusuf tidak terhindar dari kesukaran. Dia mengalami godaan. Dia mengalami fitnahan. Yusuf mengalami dimarahi. Dan Yusuf juga mengalami kesukaran. Hal ini dapat kita pelajari daripada kehidupan Yusuf sebagaimana yang dicatat di dalam ayat 7 dari pasal yang 39. Mari kita teruskan kisah Yusuf ini. Ayat 7 dikatakan demikian. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini
dan berbuat dosa terhadap Allah. Ayat 10. Ini godaan yang dialami oleh Yusuf. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Bayangin, Yusuf disertai Tuhan. Tetapi setiap hari, ayat ini dikatakan Yusuf terus digoda, mengalami godaan. Ayat 11 diteruskan kisahnya. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu, istri Potifar ini, Tante Poti ini, memegang baju Yusuf sambil berkata, menggoda lagi nih, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan atau Potifar pulang. Kemudian perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Bayangin di sini Yusuf tidak hanya digoda, diajak untuk berbuat dosa. Karena Yusuf gagal digoda, kemudian Yusuf diperhadapkan kepada kesukaran yang lain, yaitu difitnah, dituduh. Tante Poti menuduh Yusuf bahwa Yusuflah yang menggoda, padahal sebaliknya Tante Poti yang menggoda. Walaupun dari sini kita dapat melihat bahwa walaupun Yusuf disertai Tuhan, tapi dia tetap harus mengalami penderitaan, kesukaran, yaitu salah satunya dituduh. Ayat 18, tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, kata perempuan itu, ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Si bayangin kebohongan macam apa yang sedang dipermainkan oleh Tante Poti. Suatu sandiwara, suatu drama yang sedang dipermainkan oleh Tante Potifar di sini. Ayat 10, ini Tante Poti mulai mendramatisasi ceritanya. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya akibat dari drama yang diceritakan oleh fitnah yang diceritakan oleh istri Potifar, yaitu begini, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Kesukaran yang berikut yang dialami oleh Yusuf adalah dimarahi, mendapatkan amarah dari tuannya, yaitu Potifar. Akibatnya, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Sebuah kisah yang sangat menyayat hati kita pada saat kita membacanya. Orang yang disertai Tuhan ini datang di rumah Potifar, dan Potifar mengalami keberhasilan, mengalami berkat di rumahnya. Selang beberapa waktu, orang ini mengalami godaan untuk berbuat dosa. Tetapi sang pemuda ini menolak untuk tidak berbuat dosa. Kemudian dia difitnah. Setelah itu dia dimarahi dan dia dimasukkan ke dalam penjara. Nah, dari kisah ini kita dapat mempelajari satu hal, bahwa meskipun kita hidup di dalam penyertaan Tuhan, meskipun Tuhan menyertai hidup kita, bukan berarti kita terhindar dari godaan untuk berbuat dosa, kita terhindar dari fitnahan, kita terhindar dari amarah dan kesukaran. Dari kisah Yusuf tadi kita mempelajari hal itu. Sekalipun Tuhan menyertai seseorang,
tetapi dia masih akan bertemu dengan godaan dan penderitaan. Tetapi perlu tahu satu hal, bahwa sekalipun kita mengalami godaan, mengalami penderitaan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita seorang diri. Berita baiknya adalah sekalipun kita mengalami setiap ujian, godaan dalam kehidupan kita, Immanuel tidak pernah membiarkan kita seorang diri. Saya ulang sekali lagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, dengarkan ini baik-baik. Walaupun sekarang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedang mengalami kesulitan, mengalami masalah, mengalami pergumulan hidup yang berat, ingat satu hal ini. Immanuel tidak pernah membiarkan Anda seorang diri. Dia tidak pernah membiarkan Anda seorang diri melewati setiap masalah yang Anda hadapi. Itu yang kita temukan di dalam kehidupan Yusuf, sebagaimana diteruskan di dalam ayat yang ke-21. Mari perhatikan ayat 21. Bagaimana Tuhan menunjukkan penyertaannya terhadap Yusuf walaupun Yusuf dalam kesukaran. Ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Di dalam penjara, Yesus, Immanuel, ada di sana. Tuhan ada di sana untuk memberikan penyertaan kepada Yusuf. Dan perhatikan ayat 22, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, Yusuflah yang mengurusnya. Perhatikan ayat 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia. Kalimat berikut mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Wow, sangat luar biasa penyertaan Tuhan itu. Kalau Anda masih ingat, di minggu awal dari bulan ini saya mengatakan bahwa arti daripada Immanuel, salah satu makna daripada penyertaan Tuhan adalah Tuhan menyertai kita di dalam segala aspek kehidupan kita. Tuhan menyertai kita dalam segala keadaan kita. Entah kita lagi naik pesawat di udara sana, Tuhan ada di sana dan menyertai kita. Entah kita lagi naik Grab, naik Gojek misalkan, Tuhan ada bersama dengan kita. Entah kita sedang berjalan kaki, olahraga, lari pagi, lari malam, lari sore, Tuhan ada bersama dengan kita. Meskipun Anda ada di kantor sedang bekerja, Tuhan ada di samping, ada di kantor Anda. Anda sedang di rumah, Tuhan sedang ada bersama dengan Anda. Meskipun ada di dalam penjara sekalipun, seperti yang dialami oleh Yusuf, Alkitab berkata, dia tetap menyertai Yusuf. Dan ayat 23 mengatakan bahwa apa saja yang dikerjakan Yusuf, Tuhan buat berhasil. Tuhan buat berhasil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, dari kisah Yusuf ini saya ingin memberikan beberapa pelajaran kepada kita. Bagaimana agar kita disertai Tuhan dan tetap tegar, tetap berhasil di tengah-tengah kesukaran dan kesulitan kehidupan yang kita alami. Ingat, hidup susah, hidup sulit, itu hal yang lumrah. Orang yang masih hidup pasti pernah mengalami kesusahan, kesulitan. Dan saya yakin di antara Anda yang sekarang juga sedang mendengarkan khotbah ini juga kan pasti punya kesusahan, kesulitan, dan penderitaan hidup. Pasti. Tetapi ingat bahwa kalau Tuhan menyertai kita,
kita dapat melewati setiap kesukaran itu. Nah, melalui kisah Yusuf tadi, saya akan memberikan beberapa langkah-langkah praktis bagaimana kita mengalami penyertaan Tuhan di masa-masa sulit. Langkah praktis yang pertama dari kisah Yusuf ini adalah bagaimana supaya tetap tegar dan mengalami penyertaan Tuhan di masa yang sulit, yaitu yang pertama, tidak tertarik terhadap godaan. Tidak tertarik dengan godaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kehidupan kita ini selagi kita masih hidup, kita selalu diwarnai dengan berbagai macam bentuk godaan. Saya ulang. Selagi kita masih hidup, kita akan selalu berjumpa dengan berbagai macam godaan. Mulai dari godaan untuk hidup boros, mulai dari godaan untuk iri terhadap orang, mulai tergoda untuk ngegosipin orang, mulai tergoda untuk menceritakan keburukan orang, bahkan godaan untuk berbuat dosa seperti yang dialami oleh Yusuf. Selama kita masih hidup, kita akan bertemu dengan godaan. Tetapi yang menarik dari kisah Yusuf adalah Yusuf tidak tertarik dengan godaan itu. Yusuf tidak tertarik sama sekali. Dan hal kedua yang dapat kita pelajari dari kisah Yusuf ini adalah bukan hanya tidak tertarik, tetapi berani untuk menolak godaan. Berani untuk menolak godaan. Menolak godaan untuk tidak berbuat dosa. Nah, sekali lagi saya mengatakan bahwa selama kita masih hidup, kita akan bertemu dengan beragam godaan. Mulai dari godaan yang kecil-kecil sampai godaan yang besar. Mulai daripada godaan yang tidak mendatangkan dosa sampai godaan yang mendatangkan dosa. Nah, caranya agar supaya kita tidak masuk ke dalam godaan adalah yang pertama, tidak tertarik terhadap godaan. Yang kedua, berani untuk menolak godaan-godaan itu. Perhatikan kembali, saya ingin baca kembali Kejadian 39 ayat 7, 8, dan 10. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, ini godaan nih, marilah tidur dengan aku. Tetapi apa yang Yusuf buat? Yusuf tidak tertarik untuk tidur dengan Tante Poti yang menggoda, yang merayu dengan berbagai macam akrobatiknya. Tetapi Yusuf tidak tertarik sama sekali dengan godaan ini. Kalau zaman sekarang, saya beberapa kali suka belanja dari Shopee, Tokopedia, itu kan selnya sangat banyak. Bahkan gratis ongkir, cashback sampai 80%. Dan saya beberapa kali harus tidak kuat menahan godaan untuk harus belanja baju dan lain sebagainya, jam tangan dan lain sebagainya, tergoda untuk membeli. Nah, godaan zaman sekarang, godaan datang dengan berbagai macam bentuk. Dan di sini Yusuf diperhadapkan dengan godaan untuk berbuat dosa. Tetapi Yusuf tidak tertarik. Perhatikan ayat 8. Tetapi Yusuf menolak. Yusuf menolak. Ayat 10 diteruskan demikian. Walaupun dari hari ke hari, perempuan itu, Tante Potifar ini, istri Potifar ini, membujuk Yusuf, tetapi Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Berani menolak. Tidak mau mendengarkan rayuan godaan untuk berbuat dosa. Itulah yang kemudian membuat Yusuf tetap disertai Tuhan. Walaupun dia harus masuk ke dalam penjara. Dan Immanuel menunjukkan kasihnya kepada Yusuf. Hal yang ketiga adalah Yusuf sadar bahwa dosa itu menyakiti hati Allah. Yusuf sadar bahwa kalau
mengikuti godaan, menerima godaan, berarti sama dengan berdosa. Dan itu berarti menyakiti hati Tuhan. Perhatikan ayat 8 dan 9 dari pasal 39 tadi. Ayat 8 dikatakan demikian. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Perhatikan kalimat berikut, Yusuf berkata demikian. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Sekali lagi perhatikan kata Yusuf. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf sadar bahwa kalau Yusuf menerima godaan dari tante Potifar, berarti Yusuf akan berdosa. Yusuf melakukan kejahatan dan Yusuf berdosa terhadap Allah. Yusuf sadar betul bahwa tante Potifar bukanlah merupakan salah satu hal yang dipercayakan oleh Potifar kepada Yusuf. Yusuf sadar bahwa yang dipercayakan Potifar kepada Yusuf adalah cuma sebatas pekerjaan dan segala hal yang lain. Dan kalau kita baca tadi dikatakan bahwa ada kata kecuali engkau, artinya kata Yusuf kecuali engkau, karena engkau adalah istrinya. Artinya bahwa Yusuf tidak gelap mata. Sekalipun godaan datang dengan berbagai macam bentuk rayuan gombal dan rayuan mautnya, Yusuf tidak gelap mata. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kalau kita memperhatikan sekarang, di lingkungan kita banyak orang hidup dengan gelap mata. Mereka tidak bisa membedakan apa yang menjadi tanggung jawab mereka dan apa yang bukan tanggung jawab mereka. Saya setiap kali mendengar berita tentang OTT, operasi tangkap tangan, atau tentang korupsi, sedih karena orang yang ditangkap ini dia tidak bisa membedakan mana yang uang dia, mana yang bukan uang dia, sehingga dia ambil semuanya. Ambil semaunya. Nah, kisah Yusuf mengajarkan kita bahwa Yusuf tidak gelap mata. Yusuf masih bisa membedakan apa itu dosa dan apa yang bukan dosa. Sehingga di dalam ayat 10 Yusuf berkata demikian, Alkitab berkata demikian. Ayat 10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Yusuf sadar bahwa kalau Yusuf tidur dengan tante Potifar, kalau Yusuf bersetubuh dengan tante Potifar, berarti Yusuf sedang membuat kejahatan dan kejahatan itu adalah dosa terhadap Allah. Dan Yusuf tidak mau berdosa terhadap Allah. Yusuf tidak mau melakukan kejahatan itu. Di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2 sangat menarik. Yesaya memberitahu kita, mari dengarkan apa yang ditulis dalam Yesaya. Yesaya menyebutkan bahwa dosa, kejahatan itu menjadi penghalang terhadap doa kita kepada Tuhan. Jadi kita berdoa dan Tuhan tidak mendengarkan doa kita, ada penghalang. Apakah penghalang itu? Penghalang itu adalah dosa kita. Mari dengarkan Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ditulis demikian. Jangan mengira Tuhan terlalu lemah untuk menyelamatkan kamu, atau terlalu tuli untuk mendengarkan seruanmu. Karena kejahatanmu lah, maka ia tidak mendengarkan waktu kamu berdoa kepadanya. Dosa-dosamu lah yang memisahkan kamu dari Allah. Saya ingin baca dalam terjemahan baru.
Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dalam terjemahan baru dikatakan demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, marilah hidup di dalam kebenaran. Kalau ingin mengalami penyertaan Tuhan di tengah kesukaran, dan kalau ingin melewati masa sukar di dalam kemenangan, salah satu caranya adalah hiduplah di dalam kebenaran. Sadar bahwa kejahatan, dosa itu menyakiti hati Tuhan. Sadar bahwa kejahatan dan dosa merupakan penghalang terhadap doa kita kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini Anda berdoa dan bergumul dan rasanya kok Tuhan tidak menjawab doa Anda. Coba cek kembali kehidupan. Jangan-jangan ada dosa yang sedang menjadi penghambat sehingga doa kita tidak didengarkan oleh Tuhan. Renungkan baik-baik. Ayat Yesaya mengatakan bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan seruan doa kita. Tetapi yang merupakan penghalang adalah dosa-dosa kita, kejahatan-kejahatan yang kita buat. Sadarilah akan hal itu. Dan kalau Anda merasa bahwa ada berbagai kejahatan yang Anda buat, ada dosa yang Anda lakukan, segeralah ambil keputusan untuk minta ampun kepada Tuhan. Memohon Tuhan mengampuni Anda. Meminta pengampunannya turun di atas kehidupan Anda. Sehingga Anda dibebaskan dari dosa Anda. Sehingga Anda diampuni. Dan Anda dapat disertai oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan menyertai hidup Anda, Alkitab mengatakan, apa saja yang dikerjakan, itu berhasil. Yusuf, kalau kita baca kisah dia, sampai di Kejadian pasal 50, dia berhasil mencapai mimpi dia. Bukan karena Yusufnya hebat, tetapi karena ada Tuhan yang hebat, yang menyertai Yusuf untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Hiduplah di dalam kebenaran. Dan orang yang hidup di dalam kebenaran, orang yang tahu membedakan apa itu dosa dan apa yang bukan dosa, orang yang berani menolak godaan, orang yang tidak tertarik kepada godaan, dia akan disertai oleh Tuhan. Dan akibatnya adalah dia akan berhasil di dalam segala yang dikerjakan. Saya ingin membaca Kejadian pasal 39 ayat 21 sampai 23 sebagai penutup dari khotbah saya, sebagai penutup dari khotbah saya. Kejadian 39 ayat 21 sampai 23 di sana dikatakan demikian. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Ayat 23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saya sangat percaya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari bahwa kalau Tuhan menyertai kehidupan kita, apa saja yang kita lakukan akan berhasil. Kalau Tuhan menyertai kehidupan kita, kita akan tegar di tengah kesukaran. Kita dapat mencapai cita-cita dan harapan kita, masa depan yang penuh pengharapan. Itu sebabnya pastikan bahwa dalam kehidupan kita, kita selalu disertai Tuhan. Saya berdoa bahwa
di sisa beberapa hari ke depan kita mengakhiri tahun 2020 dan kita masuk dalam tahun 2021. Biarlah doa saya agar Anda semua disertai Tuhan. Anda tidak hanya tahu tentang siapa itu Immanuel, Anda tidak hanya mendengar kisah-kisah tentang Tuhan menolong orang lain, tetapi Anda sendiri punya pengalaman pribadi dengan Immanuel. Anda sendiri punya pengalaman pribadi. Anda bisa menceritakan bahwa Tuhan nyata, Dia real di dalam kehidupan Anda, Dia sertai Anda sehingga Anda berhasil. Amini firman Tuhan ini, percayalah bahwa kalau Immanuel beserta dengan kita akan mengakhiri tahun ini dalam kemenangan dan kita akan memasuki tahun besok, tahun yang akan datang, babak yang baru di dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya firman Tuhan ini dapat menolong kita untuk dapat hidup di dalam penyertaan Tuhan dan mengalami kemenangan di tengah-tengah kesukaran. Sebelum saya berdoa, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Tanggal 25 Desember yang akan datang, kita akan mengadakan ibadah Natal di 2 satelit kita. Kita akan melakukan ibadah secara offline dan ibadah secara online. Ibadah secara offline di satelit Batu Haji akan dimulai pada jam 8 pagi seperti biasanya. Dan kemudian di satelit Sungai Panas akan dimulai pada jam 10 pagi. Dan kemudian ibadah online akan dimulai pada jam 8 pagi. Bagi Bapak Ibu yang tidak bisa hadir di dalam ibadah offline di gereja, baik itu di Sungai Panas maupun di Batu Haji, Anda dapat mengikuti ibadah secara online. Nah, kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dapat mengikuti ibadah secara offline, baik di Batu Haji maupun di Sungai Panas, agar memperhatikan protokol kesehatan secara ketat. Ingat, musim ini COVID-19 belum berakhir. Jadi jangan sampai pertahanan kita kendor. Kita harus tetap menjaganya dengan baik. Gunakan masker, jaga jarak, dan senantiasa cuci tangan. Sehingga kita dapat mengakhiri tahun ini dan meraih tahun depan dalam keadaan yang sehat secara jasmani dan secara rohani. Saya mengajak kita semua untuk satukan hati dan kita berdoa sekarang. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar itu dapat menolong kami untuk tetap melangkah di dalam kebenaran. Terima kasih buat firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kalau Immanuel beserta dengan kami akan tegar, kami akan kokoh dan kuat untuk mewujudkan semua cita-cita dan harapan kami. Mungkin di antara umat-Mu ya Tuhan, mereka mengalami berbagai kendala dalam kehidupan mereka di tahun 2020. Ada berbagai harapan dan cita-cita yang tercancel, dibatalkan karena wabah ini. Tetapi saya berdoa sekarang kepada umat-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata bahwa kalau Engkau menyertai mereka, mereka dapat melewati setiap kesukaran dan mereka akan mewujudkan kembali cita-cita dan harapan mereka. Biarlah firman Tuhan ini tertanam dalam hati dan pikiran umat-Mu ya Tuhan. Sekarang juga kami mengangkat hati kami, sehati sebagai umat-Mu, gereja-Mu. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan, berkati bangsa kami. Tuhan, tolong bangsa kami. Pemerintah yang sedang berjuang keras untuk melawan pandemi ini, Tuhan beri mereka hikmat. Vaksin yang dalam proses, kami berdoa biar semua dapat berjalan dengan baik. Kami juga menyerahkan kota kami, kota Batam, dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau memelihara kota ini ya Tuhan. Marilah arahkan tangan kita kepada Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudari. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, dan kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus menyertai engkau. Dimanapun engkau berada, kiranya engkau menjadi garam dan terang, menjadi berkat bagi sekelilingmu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.